Many people pray as if God were a big aspirin pill. They come only when they hurt. Jadi Allah itu diperlakukan kayak pil, obat sakit kepala. Kalau butuh saja didekati. Kalau pas tidak butuh dilupakan. Nah, banyak orang berdoa semacam ini. Kalau sedang susah, sedang banyak masalah, wah berdoanya mantep, nangis-nangis wah itu pokoknya. Tapi begitu semua masalah selesai, lupa dia. Allah tidak dibutuhkan lagi, semua urusan sudah beres. Jadi di situ Allah itu seperti big aspirin pill, seperti pil obat sakit kepala yang besar. Kalau di Indonesia mungkin lebih populer Paramek. Ayo, masa Gusti Allah dipadake Paramek. Kalau pas pusing aja dicari-cari, kalau tidak pusing dicuekin. Nah, jangan. Karena tidak ada, kalau mengingat eksistensi manusia tadi, tidak ada hidup kita yang tidak butuh Allah setiap detiknya. Maka jangan jadikan Allah kayak pil. Kalau teman tidak apa-apa lah. Mungkin ada teman yang posisinya kayak pil. Kalau lagi galau dicari-cari, kalau lagi seneng dicuekin aja. Kalau pas lagi tidak punya uang dicari-cari, lagi kita banyak duit dilupakan aja daripada disuruh nraktir. Nah, jadi kalau Allah jangan. Dia harus selalu ikut biar tidak kayak big aspirin pill. Nah, ini juga ada quote bagus tentang doa, filosofi selanjutnya. Kalau ini ngajari kita, do not pray for easy life, pray to be stronger man. Jangan berdoa minta hidup yang mudah, tapi berdoalah untuk jadi orang yang kuat menghadapi persoalan-persoalan besar. Karena kalau kamu minta hidup yang mudah, ya nanti kamu hidup di level rendah terus. Nah, ya Allah, beri aku soal-soal ujian yang gampang. Ya kamu SD terus. Ya, jadi mintalah kamu tangguh bisa menjawab soal level perguruan tinggi. Jadi ya tidak apa-apa kita berdoa, mudahkanlah urusanku, tapi berdoa juga buatlah aku kuat menghadapi urusan ini. Kalau nanti urusannya dimudahkan, kamu tidak naik level. Kamu di urusan gampang, terus waktu urusan sulit, wah ini sulit ya Allah, kasih yang mudah aja ya. Kamu dikasih yang mudah terus. Tidak kaya-kaya, tidak sukses-sukses nanti kamu. Cari aman terus. Do not pray for tasks equal to your power, pray for powers equal to your task. Jangan berdoa minta hal-hal yang sesuai dengan kekuatanmu. Wong kamu itu lemah. Tapi mintalah kekuatan yang sesuai dengan tugas-tugasmu. Nah, jadi jangan minta dosennya menurunkan standar nilai, tapi mintalah kamu yang bisa jawab pertanyaan dosennya di standar tinggi. Jadi hidupmu biar naik kelas. Kan banyak orang itu waktu ada kesulitan, ya Allah minta kemudahan, cuma kemudahannya bukan berarti kesulitannya diturunkan levelnya, tapi dirimu yang kuat menghadapi kesulitan itu. Sehingga yang semula rasanya berat sekali sekarang rasanya enteng. Alah, kalau soal kayak gini simple. Sampai ke level itu. Jadi mintalah kamu yang kuat, yang berdaya, bukan level ujiannya yang diturunkan. Oke, itu nasihat selanjutnya, filosofi doa yang selanjutnya. Kalau ini disebut sincerity prayer. Ini doa klasik, doa lama.
seorang teolog namanya Reinhard Niebuhr. Doa ini populer sekali. Isinya doa ini nanti ada beberapa filosofi di sini. Saya baca Indonesianya aja ya nanti, daripada telingamu keriting bolak-balik dengerin Inggris. Jadi, ya Tuhan, berikan aku keikhlasan menerima segala yang tidak bisa aku ubah, keberanian untuk mengubah segala yang bisa aku ubah, dan kebijaksanaan untuk mengetahui perbedaan di antara keduanya. Jadi ada orang yang berdoa cuma mungkin doanya sia-sia karena dia minta sesuatu yang tidak bisa diubah, yang tidak mungkin dikabulkan. Ya macam-macam, banyak hal kan yang sifatnya ijbari. Ijbari itu trimonen, hasilnya begitu. Misalnya saya lahir dari anak desa, misalnya ya Allah, mbok saya itu lahir dari anak kota, itu ndak iso, wis asli ini desa ya desa wae. Ya, misalnya kamu nonton TV drama Korea, orang Korea kok cakep-cakep, yo ya Allah, mbok aku kayak orang Korea, ndak bisa. Sudah aslimu begitu. Nah itu jangan minta mengubah sesuatu yang tidak bisa diubah. Nanti kamu stres sendiri loh. Nanti kamu stres gara-gara tidak bisa kayak bintang film Korea. Jangan minta sesuatu yang tidak bisa diubah. Ada hal yang ya trimonen, jangan dikomplain. Tapi ada banyak hal yang lain yang ini bisa diubah. Ubahlah. Pak, saya ujian ini kok jelek terus ya Pak. Jangan-jangan memang takdir Pak. Loh, enggak. Ini sesuatu yang bisa kamu ubah, tergantung ketekunanmu, keseriusanmu. Kalau ini bisa diubah. Cuma kalau tadi kamu ganteng apa jelek, tadi ya paten. Jadi jangan minta yang tidak bisa diubah, ubahlah yang bisa diubah. Untuk yang pertama, kamu butuh keikhlasan. Wis ikhlas kiwai, memang levelmu segitu. Tapi untuk yang kedua, beranilah untuk mengubah. Nah ini loh. Jadi kalau berdoa, kamu harus ngerti ranahnya. Nah terakhir, untuk tahu mana yang bisa diubah, mana yang tidak bisa diubah, kita butuh namanya kebijaksanaan. Ini yang dicintai oleh filsafat. Filsafat itu kan cinta kebijaksanaan. Jadi keikhlasan, keberanian, kebijaksanaan. Keikhlasan menerima yang tidak bisa diubah, keberanian bergerak mengubah yang bisa diubah, dan kebijaksanaan untuk tahu bedanya. Jadi menghadapi apapun, sensormu harus kuat. Ini bisa diubah apa enggak? Kalau masih bisa diubah, berani kamu mengubah. Tapi kalau enggak bisa, ini sudah mau tidak mau harus ini, kamu punya keikhlasan untuk menghadapinya. Nah, sensor tadi yang bisa mendeteksi apa namanya kebijaksanaan. Nah, misalnya ngaji ini berakhirnya jam 10. Itu jam 10 itu Pak, sesuatu yang bisa diubah apa tidak? Saya sudah ngantuk ini Pak. Sama, saya juga capek. Nah, kok dipaksa harus jam 10? Jangan-jangan kita salah deteksi. Ya, selesai jam 10 berarti apa? Sesuatu yang bisa diubah. Oke, kalau gitu selesainya minggu depan jam 11 ya. Misalnya. Nah itu kan ternyata bisa diubah. Terus, ada yang memang tidak bisa diubah. Yang tidak bisa diubah itu yang sudah paten-paten ini sudah. Mungkin yang kalau bahasa agama namanya ijbari. Yang kita tidak dosa karena itu, tidak dianggap jelek karena itu. Ya kayak wajahmu tadi misalnya tidak terlalu cakep, itu kan tidak dosa. Kalau ada yang bilang, kamu kok jelek sih, tidak apa-apa, tidak dosa kok. Iya, ngapain kamu takut wong itu? Ya memang dari pabriknya begitu.
Bukan sesuatu yang dosa. Beda sama lawannya ijbari itu kan ikhtiari. Ikhtiari ini yang bisa diubah tadi. Ijbari itu kalau filsafat moral namanya kholak. Kalau ikhtiari namanya khuluk. Nanti hasilnya namanya akhlak. Kalau akhlak diusahakan, tidak bisa diterima begitu saja. Karena dia ikhtiari, makanya ada baik, ada buruk. Beda sama kholak. Kalau kholak ini ijbari. Saya misalnya ya tingginya cuma segitu. Bisa ndak ya saya tingginya kayak sekolah bintang film yang tinggi besar gagah itu, daripada waktuku habis untuk meninggikan badan. Banyak hal yang lain yang bisa bermanfaat. Toh yang tinggi apa tidak kan masuk kategori ijbari. Tidak dosa, tidak salah. Nah, ini yang hikmahnya dari doa ini, sincerity prayer, doa keikhlasan. Jadi hidup ini kamu butuh 3 bekal: keikhlasan, keberanian, dan kebijaksanaan. Ikhlas menerima yang sudah jadi ketetapan. Ketetapan itu termasuk yang sudah diusahakan terus ketemu hasilnya. Itu keikhlasan namanya. Kemudian kepercayaan, keberanian untuk yang berubah. Dan yang ketiga kebijaksanaan.